Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu sekalian, para peserta kajian Selasa malam yang diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Wilayah Ikatan Ahli Ekonomi Islam DPW IAI Daerah Istimewa Yogyakarta bekerjasama dengan program studi doktor perekonomian Islam dan industri halal. Alhamdulillah kita bersyukur bahwa pada malam hari ini kita bisa kembali berjumpa bersama-sama menghadiri kajian Selasa malam sebagaimana biasa. Dan pada malam hari ini Bapak-Ibu sekalian kita sudah kehadiran tamu istimewa dari Melbourne atau dari Malang ini Bu? Atau dari Surakarta? Saya dari Surakarta, kebetulan ini ya, tinggal sedang di Surakarta ya. Oke. Jadi narasumber kita hari ini adalah Ibu Rina Hastuti, dan Bu Rina Hastuti adalah dosen pada Departemen Manajemen Syariah ya? Manajemen Bisnis Syariah. Manajemen Bisnis Syariah ya, Departemen Manajemen Bisnis Syariah di UIN Raden Mas Said Surakarta. Dan pada malam hari ini beliau akan menyampaikan materi dengan judul dapatkah Human Resource Management memprediksi krisis kesehatan mental? Penggunaan analisis SDM untuk membongkar hubungan antara pekerjaan dengan tendensi dan atau perilaku bunuh diri. Ini topiknya mengerikan ini. Tapi saya kira ini sangat menarik. Kalau kita bicara pada konteks ekonomi Islam, siapapun yang belajar ekonomi Islam pasti akan paham bahwa di dalam ekonomi Islam itu ada yang namanya maqasid asy-syariah. Dan kalau kita bilang maqasid asy-syariah, maka salah satu poin maqasid asy-syariah itu adalah perlindungan terhadap jiwa. Gitu. Jadi ngomongin apapun gitu ya. Bahkan ketika ngomong tentang bisnis, manajemen bisnis dan seterusnya, human resource management juga tidak bisa dilepaskan dari tujuan-tujuan syariah itu. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, dan makalah apa yang akan dipresentasikan pada malam hari ini sebenarnya sudah dipublikasikan di sebuah jurnal ya dengan judul Can Human Resource Management Predict Mental Health Crisis Using HR Analytics to Unpack the Link Between Employment and Suicidal Thoughts and Behaviors. Sudah dipublikasikan di jurnal Personnel Review gitu ya, ahead of print ya. Nomornya belum ada, tapi sudah dipublikasikan dan sudah bisa diakses secara online. Baik, saya kira tanpa berpanjang lebar, saya akan segera memberikan kesempatan kepada Bu Rina untuk berbagi malam ini. Bu Rina, pertama nanti mohon berkenan untuk cerita dulu tentang perjalanan paper ini, sejak dari ditulis, kemudian submit, kemudian revise, gitu sampai kemudian publikasi. Dan kemudian silakan nanti bisa juga menyampaikan substansi dari jurnal ini, dari paper ini, kira-kira selama 40 menit lah totalnya, sehingga nanti kita punya waktu 20 menit untuk diskusi. Insya Allah kita akan disiplin 1 jam ke depan gitu. Monggo Bu Rina, kami persilakan. Saya share screen ya. Ya, sudah bisa. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Oke, hari ini saya ingin berbagi pengalaman saya, tepatnya bukan pengalaman ya, tentang publikasi saya dan pengalaman saya untuk publikasi di salah satu jurnal. Dan tadi Mas Bila minta saya untuk menceritakan proses publikasi dahulu ya. Oke, baik. Pertama-tama kebetulan saya juga masih sebagai mahasiswa doktoral, jadi saya juga masih trainee dalam riset sebenarnya, masih newbie. Saya dengar ini adalah kajian yang biasanya yang datang juga para mahasiswa doktoral ya kalau enggak salah. Jadi sama, saya juga mahasiswa doktoral, jadi masih dalam tahap yang sama, masih berjuang untuk meraih doktornya ya. Jadi dan paper saya ini merupakan bagian dari disertasi saya sebenarnya. Jadi kebetulan yang saya ambil di sini adalah thesis by publication. Jadi saya publikasi saya ini nanti akan dirangkum dalam sebuah disertasi seperti itu. Kalau biasanya yang menggunakan manuskrip tradisional ya, jadi kita hanya research lalu kita menuliskan dalam bab 1 sampai bab 6. Nah, kalau ini berubah jadi kita publikasi lalu kita satukan dalam sebuah disertasi seperti itu. Nah, paper ini kebetulan oke, saya langsung ke halaman terakhir aja.
untuk journal submission process. Ini adalah paper kedua saya yang sebenarnya perjalanannya berbeda ya ceritanya ya dari paper pertama saya gitu. Paper pertama saya yang saya publikasikan tahun lalu 2021 awal Januari juga itu dia mengalami pengalaman yang lebih baik, tidak pernah ditolak di desk rejection ya, di editorial ya langsung accepted. Cuma dia struggling di review karena kami membutuhkan 1 tahun, hampir 1 tahun untuk proses review. Kebetulan dia Q1 dan A. A itu dalam ABCD rank itu standar yang digunakan di perguruan tinggi di Australia untuk jurnalnya yang diakui di business school seperti itu. Nah, ini pertama saya mensubmit jurnal ini ke awalnya ke Human Resource Management Journal. Ini adalah jurnal besar, dia Q1 dan FT50. FT50 itu terindeks Financial Times 50. Di sini isinya jurnal-jurnal bergengsi di business school berjajar dengan Human Resource Management ini, lalu ada Academic Management Journal, jurnal seperti itu. Nah, dan kabar buruknya saya ditolak langsung. Dapat desk rejection, kurang lebih 4 hari ya dijawab. Dapat desk rejection. Tapi saya biasa aja sih karena supervisor saya sudah mewanti-wanti bahwa publikasi lalu kita submit di reject itu hal yang biasa, bukan sesuatu hal yang besar dan memalukan gitu, biasa aja. Lalu ya udah kita submit lagi ke Accident Analysis and Prevention, dia juga mendapatkan desk rejection. Alasan pertama desk rejection di HRM ini, mereka mengatakan bahwa jurnal saya tidak sesuai dengan scope mereka, karena mungkin memang interdisciplinary. Dia juga riset saya kan interdisciplinary, yaitu health dan human resource management. Itu ada resiko dari riset interdisciplinary gitu. Jadi di submit di jurnal A katanya kurang A, nanti kita submit di jurnal B. Cuma submit yang kedua ini di Accident Analysis and Prevention dikatakan ini to management. Jadi akhirnya bingung nih jurnalnya taruh di mana ya gitu. Tapi nggak boleh patah arang lagi. Biasanya kalau sudah 2 kali gini terus supervisor tanya, "Oke, do you have any apa itu masukan gitu? Cari coba jurnal yang ingin kamu masuki gitu." Lalu saya dapatlah personal review ini, walaupun Q-nya turun kedua gitu, tapi dia masih A juga dalam ABDC rank-nya. Jadi saya masukkan di sini dan alhamdulillah dia melewati editorial desk. Walaupun saya ditolak 2 kali, tapi di sini proses reviewnya menurut saya lebih mild daripada yang saya alami di paper pertama. Paper pertama itu dengan 3 reviewer, 1 reject, 2 accept, dan yang reviewer yang mereject tuh lumayan harsh juga komentarnya gitu kan, sempat bikin sakit hati. Nggak sakit hati banget, cuma ya karena itu pengalaman pertama jadi rasanya sedih banget gitu dapat komentar yang lumayan menyakitkan. Lalu untuk yang kedua ini tidak terlalu lama sebenarnya proses review ya. Jadi dia receive-nya 18 Mei. Lalu revisi pertama turun di 4 Oktober. Lalu revisi kedua di November. Ini karena juga saya meresponnya cepat gitu kan. Jadi begitu keluar langsung saya revisi, langsung saya submit lagi. Jadi sana juga responnya cepat. Mungkin kebetulan reviewernya juga mungkin lagi rajin. Jadi semuanya serba cepat. Maka ini hanya membutuhkan berapa ya? Kurang lebih 6 bulan ya. 7 bulan untuk sampai accepted tanggal 3 Desember. Kira-kira seperti itu untuk pengalaman submission-nya. Apalagi ya nanti mungkin ada yang ingin ditanyakan, silahkan gitu untuk submission-nya. Kira-kira itu pengalaman saya. Mungkin saya ingin memaparkan sedikit mengenai jurnal saya. Gitu. Tapi saya nggak akan berbicara banyak, lebih enak nanti diskusi saja. Oke, jadi tujuan dari riset ini kan memang untuk menjelaskan apakah beberapa variabel-variabel employment itu bisa memprediksi perilaku bunuh diri. Tujuannya apa? Supaya apabila ini terbukti, gitu, berarti Human Resource Department atau Human Resource Management atau HRM itu juga punya peran untuk menurunkan tingkat bunuh diri atau dalam konteks luas untuk menurunkan tingkat mental health problem atau untuk meningkatkan well-being dari employee-nya.
Nah, alasannya kenapa ya riset ini diambil? Mungkin di Indonesia tidak terlalu menjadi kajian yang krusial, nggak terlalu mendapatkan perhatian besar gitu. Karena memang kalau saya lihat gitu, saya pernah coba browsing jurnal di Indonesia, sedikit sekali, bahkan mungkin tidak ada yang menyoroti mental health di konteks pekerjaan. Adapun mental health yang dikaji itu lebih ke psikiatri dan lebih banyak mengkaji mengenai skizofrenia khususnya di situ. Atau kalau dalam konteks sosial lebih ke pasung seperti itu. Nah, kalau untuk mental health sangat sedikit di Indonesia gitu. Nah, concern riset kami di sini memang tidak concern pada Indonesia tapi secara global. Nah, ini adalah data yang kami dapatkan dari Amerika. Gitu. Karena Amerika, United States, Australia, Inggris, itu adalah negara-negara yang sangat concern dengan mental health, karena juga angka bunuh diri di sana lumayan tinggi. Beberapa negara di Asia, India, itu tinggi sekali. Korea Selatan dan Jepang, itu angka bunuh dirinya juga sangat tinggi. Nah, di Amerika sendiri punya pusat studi ya untuk mempelajari tentang perilaku bunuh diri ini, sekaligus menjadi satu dengan riset tentang drug use, tentang mental health seperti itu. Nah, ini data dari mereka menunjukkan gitu. Ini ada tiga grafik yang saya tunjukkan di sini. Ini ada thought, suicidal plans, sama attempts. Coba perhatikan di garis biru, ya yang biru atas itu adalah usia 18 sampai 25 tahun. Kita lihat di tiga-tiganya itu mereka memberikan grafik yang naik ya, walaupun di yang suicide attempt itu turun, tapi secara overall kita bisa katakan itu tinggi. 18-25 tahun itu adalah usia produktif dan mereka akan menjadi orang-orang yang menempati dunia kerja hingga 30 tahun ke depan. Jadi ini sebuah indikasi krisis. Gitu. Dan mereka itu akan masuk ke dunia kerja. Mereka akan bekerja. Disinilah kenapa peran dari organisasi, perusahaan, khususnya Human Resource Department itu sangat krusial. Terutama yang disoroti di negara-negara Western country seperti itu. Oke. Nah, disinilah mengapa riset kami ini menjadi sangat krusial, yakni adanya peningkatan jumlah angka bunuh diri dan mereka ada pada usia produktif, working age population. Permasalahannya adalah riset dari HRM disiplin itu sangat sedikit. Rata-rata riset mengenai mental health, suicidal behavior itu dipelajari orang-orang psikologi dan orang-orang psikiatri. Ini saya tahu karena paper pertama saya mengenai systematic review. Jadi systematic review saya pun hanya ada sekitar 3 jurnal human resource management atau employment atau organisasi behavior yang mengkaji masalah mental health. Sisanya itu dari psikiatri dan psikologi. Tetapi memang 2020, 2021, 2022 ini terjadi peningkatan yang signifikan riset mengenai mental health di kalangan SDM, Human Resource Management. Salah satunya riset saya masuk di situ juga, gitu. Jadi ikut heboh, ikut rame-rame di situ. Nah, disinilah kita melihat bahwa riset mengenai suicidal prediction ini sangat penting. Nah, riset kami ini menggunakan fundamental theory, yaitu conservative of resource theory dari Hopful. Kita bisa biasa mengatakan COR seperti itu. Nah, basic teori ini mengatakan bahwa individu atau grup itu berusaha untuk mendapatkan, mempertahankan, mengusahakan, dan melindungi hal-hal yang berharga bagi mereka. Nah, kalau diterapkan dalam konteks mental health atau suicidal, seseorang itu melakukan usaha yang kuat untuk melindungi nyawanya, to protect their life ya, seperti itu. Nah, permasalahannya adalah bagi orang yang sehat gitu, ketika dia bekerja dalam satu hari ada 24 jam, biasanya dia menggunakan 8 jam bekerja, sisanya untuk kegiatan private seperti itu kan. Permasalahannya adalah ketika seseorang mengalami mental health problem,
sisa dari 8 jam itu tidak cukup untuk menyelesaikan masalah private dia, untuk mempertahankan hidupnya. Nah, sehingga dia membutuhkan lebih banyak resource di sini untuk usaha mempertahankan hidupnya tersebut. Nah, disinilah bunyi berikutnya dari COR teori mengatakan bahwa tetapi ketika resource itu semakin berkurang banyak dan menjadi parah, gitu, maka seseorang harus menginvestasikan resource-nya yang lain gitu, untuk mempertahankan hidupnya. Nah, disitulah menjadi dasar bahwa dia akan mengorbankan waktu-waktu dia untuk bekerja untuk mempertahankan hidupnya. Di sinilah yang menjadi dasar dari prediksi kami bahwa ada 2 variabel, joblessness atau absenteeism, whether itu voluntary atau involuntary, itu bisa memprediksi perilaku bunuh diri. Nah, bunyi lain dari basic dari COR itu ada seperti tambahan statement bahwa ada namanya konsep resource caravan sama resource caravan passageway. Jadi dia mengatakan resource itu tidak datang secara sendiri, tapi dikirim dalam satu pack atau karavan. Jadi ada satu komunitas gitu. Nah, dan bagaimana komunitas itu dibentuk itu akan menyebabkan dia menambah atau bahkan menurunkan resource tersebut. Nah, di sini menjadi dasar kita mengajukan salah satu variabel independen yaitu Employee Assistance Program. Employee Assistance Program itu kan program yang diberikan oleh perusahaan. Rata-rata di Western country memiliki ini. Gitu. Apabila ada karyawan yang mengajukan katakanlah butuh support tentang psychological problem atau bahkan pekerjaan dan sebagainya, termasuk mental health, drug use dan sebagainya, dia bisa mengajukan EAP ini. Nah, kita asumsi kami bahwa EAP ini dapat digunakan untuk membantu individu atau karyawan untuk mengembalikan resource-nya tersebut. Itu teorinya. Lalu kita sajikan dalam konsep seperti ini, bahwa ketika orang itu joblessness atau dia sakit, tidak masuk dan dia bolos gitu kan. Ini tidak menunjukkan hubungan pengaruh ya, kita hanya menunjukkan hubungan asosiasi. Diasosiasikan ada indikasi bahwa dia memiliki perilaku suicidal. Lalu untuk EAP ini, ekspektasinya bahwa EAP ini bisa menurunkan perilaku suicidal atau paling nggak asosiasinya negatif. Nah, untuk melakukan riset ini, kami menggunakan data sekunder. Jadi kami tidak melakukan survei sendiri, kami menggunakan data sekunder yang kami ambil dari National Survey on Drug Use and Health 2019. Ini adalah data open access yang diberikan oleh salah satu mungkin bisa dikatakan center of study di Amerika Serikat sana, khususnya untuk mental health dan sebagainya, tapi ini terfokus pada drug use. Di situ banyak sekali variabel-variabel mental health problem, lalu suicidal behavior gitu. Kalau pengen berselancar ke sana bisa nanti ada bukan link sih, saya tadi berikan reference di situ. Nanti bisa diklik dan di situ bisa, dan itu gratis gitu. Nah, ini menjadi kekuatan dari riset kami bahwa kami menggunakan data yang sangat besar dan juga data ini dilakukan pengelolaan surveinya juga sangat bagus ya, karena ini survei longitudinal gitu. Tapi kami tidak menggunakan data longitudinal, kami hanya menggunakan cross section data tahun 2019 seperti itu. Nah, kami menggunakan logistic regression sebagai statistical analysis-nya. Tapi sebenarnya cara bekerjanya kami, kalau bisa saya bocorkan sedikit gitu. Kami tidak mendevelop konsep dahulu gitu, karena kami bekerja menggunakan data secondary. Beda dengan modeling gitu. Kalau modeling kita mengambil survei sendiri, kita biasanya mendevelop instrumen dulu, saya tidak. Jadi saya melihat data dulu, lalu dari data itu mana sebenarnya yang bisa memberikan bukti yang signifikan, baru kita create narasi papernya seperti itu. Nah, ini hipotesisnya dan hasilnya gitu. Dari 12 hipotesis, ada 9 yang signifikan, 3 tidak signifikan. Jadi di sini joblessness itu
memiliki asosiasi dengan suicidal thought, ideation, thought, plan, and attempt. Lalu number of sick days ini tidak signifikan terhadap suicidal ideation, tetapi untuk yang planning dan attempt dia signifikan. Nah, yang berikutnya, hipotesis ketiga, ini ada 3 subhipotesis, absenteeism terhadap suicidal ideation, planning, dan attempt, semuanya signifikan. Lalu yang terakhir, untuk employee assistance program, hanya 1 yang signifikan, ya ini dia terasosiasi dengan suicidal ideation, tapi tidak dengan planning dan attempt. Nah, dari situ, ada saya berikan theoretical implication-nya dahulu. Saya berikan practical aja dulu. Jadi dari data itu kita bisa melihat bahwa sebenarnya employer itu punya peluang untuk bisa mengambil porsi atau inisiatif untuk mereduce suicidal thought and behavior dengan menggunakan beberapa variabel yang mereka bisa detekkan dari absenteeism atau joblessness seperti itu. Nah, yang kedua, kami sangat menyorot pada hubungan antara employee assistance program dengan suicidal thought and suicidal planning and attempt. Karena dia hanya signifikan pada thought gitu. Ini berarti masih butuh lebih banyak studi di sini. Kenapa IAP hanya bisa mereduce pikiran, ide, tapi tidak memiliki hubungan terhadap planning dan attempt. Padahal IAP ini adalah yang kita harapkan gitu bisa melakukan sesuatu untuk mereduce mental health atau perilaku bunuh diri ini. Nah, ini menjadi PR yang sangat besar seperti itu. Dan ini mungkin bisa menjadi acuan untuk further study. Nah, yang ketiga, di logistic regression model ini, walaupun secara statistik signifikan, tapi efeknya fairly modest seperti itu. Jadi di sini tidak bisa organisasi hanya berfokus menggunakan HR analitik ini untuk memprediksi suicide, tapi juga harus menggunakan beberapa alternatif lain. Salah satunya adalah disclosure. Nah, disclosure ini juga salah satu menjadi concern riset saya. Nah, ada yang perlu kita titik beratkan di sini bahwa riset saya ini masih preliminary ya. Jadi tidak bisa ketika saya mengatakan bahwa joblessness, absenteeism itu memprediksi suicide, lalu nanti kita lihat orang yang absen terus, wah dia punya suicidal ini nih behavior nih, nggak bisa begitu juga gitu kan, karena it's just a prediction dan butuh lebih banyak studi atau butuh lebih banyak respon dari HR department untuk meng-create bagaimana sih untuk melakukan prediksi ini dengan HR analitiknya. Dan juga gitu, kita tidak bisa menstigma langsung ketika kita lihat ada orang yang khawatir kan saya dengan hasil riset ini. Takutnya orang ketika, menurut riset ini ternyata absen tuh memprediksi suicide, nanti kita enak aja teman kita absen dikatakan, kamu punya mental health ya kan, itu akan menjadi masalah gitulah. Nah, ini kita tidak bisa seperti itu. Even katakanlah begini, HR department katakanlah bagian personalianya mendetek, ini kok ada beberapa karyawan yang dia jarang masuk gitu, sering sakit gitu. Nah, itu lalu harus dikonfirm dengan line manager atau supervisor, yaitu pihak yang langsung bersinggungan dengan karyawan tersebut untuk melihat apakah ada ciri-ciri seperti itu gitu. Jadi itu hanya sebuah sinyal atau indikasi dan bisa jadi sebuah false alarm. I mean jadi bisa jadi itu salah seperti itu. Nah, untuk theoretical implications gitu. Pertama, riset kami ini memperluas kegunaan dari COR itu sebagai sebuah kerangka bagi human resource management untuk melindungi karyawannya dan lebih mendorong occupational health and safety. Ini OHS ya, balik. Lalu paper ini juga memberikan kontribusi terhadap beberapa riset yang sebelumnya juga masih sangat sedikit riset di sini dalam kajian HRM sendiri menghubungkan antara mental health dan workplace. Lalu yang terakhir, riset kami ini memberikan sebuah bukti bahwa HR manager itu punya chance, punya peran
dan memiliki moral obligation untuk menggunakan ini gitu, supaya kita bisa memberikan HR department tuh bisa berkontribusi terhadap CSR activities khususnya kepada para karyawannya. Oke, ini referensinya. Jadi kalau di luar negeri, saya kurang tahu kalau di UK, di US itu banyak sekali data-data yang bisa diambil dan itu free. Salah satunya ini, yang terakhir ini SAMHSA ini. Coba nanti diklik aja, ini banyak sekali data yang mungkin teman-teman bisa gunakan nih untuk kajiannya dan sebagainya. Dan ini gratis. Saya rasa demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Bu Rina. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi sudah disampaikan materi dari Bu Rina, saya kira sangat menarik ya. Dan tadi saya sudah membagikan juga papernya melalui kolom chat. Silahkan Bapak Ibu sekalian yang memang tertarik untuk baca lebih lanjut gitu. Oke. Silakan kalau ada pertanyaan. Tapi sebelum itu saya iklan sedikit. Saya iklan dulu sedikit. Bapak Ibu sekalian, silahkan ikuti Instagram dari kajian Selasa malam ini. Kita punya Instagram. Dan Bapak Ibu sekalian yang ingin mendapatkan update terbaru tentang kegiatan ini bisa langsung ke laman Instagram kegiatan ini. Lamannya ada di sini ya. Saya share screen. Oh, saya stop dulu ya. Nggak apa, saya bisa. Nggak apa. Nah, ini dia. Di laman kajian Selasa malam nih, followernya baru 35 orang. Ayo, diramaikan. Biar nanti semakin semangat gitu, bisa memberikan manfaat lebih banyak orang gitu ya. Dan Bapak-Ibu sekalian, insya Allah diskusi ini, kajian ini akan rutin dan selalu menggunakan tautan yang sama. Jadi nggak usah khawatir harus nyimpen tautan. Nanti rutin sama terus gitu setiap pekan. Gitu. Jadi jangan khawatir. Nah, oke, saya kira itu mungkin sekedar iklan sebentar gitu ya. Nah, baik, kita lanjutkan lagi diskusi kita. Silakan Bapak-Ibu sekalian, barangkali ada yang ingin bertanya, berkomentar atau berbagi pendapat gitu. Kami persilakan. Ini Bu Rina ini sambil menunggu, ini ada Prof. Mahmud Solihir, ini Ketua Umum IAIDI, salah satu top scientist Indonesia versi yang barusan dipublikasikan hari-hari ini, gitu ya. Selamat Prof. Gitu. Selamat, saya lupa nomor berapa, pokoknya begitulah. Matur nuwun Pak Akbar dan Bapak Ibu. Prof. Mahmud Solihir ini rajin hadir setiap InMOS setelah kajian Selasa malam, gitu ya. Tidak selalu, tapi insya Allah di sebagian besar. Kemudian ini juga hadir beberapa yang lain, gitu. Monggo, kami persilakan. Ada? Belum ada yang komentar. Ini masih mencoba untuk mendigest gitu ya apa yang tadi disampaikan gitu ya. Tapi menarik gitu ya. Menarik bahwa topik semacam ini adalah topik yang mungkin bagi sebagian ahli ekonomi Islam gitu ya, tanda petik gitu, karena interpretasinya bisa beda. Itu mungkin bukan topik ekonomi Islam, tapi menurut saya topik yang sangat Islami gitu ya. Tadi setiap awal saya sudah sampaikan bahwa kalau kita bicara maqasid asy-syariah, maqasid asy-syariah itu salah satunya adalah perlindungan terhadap jiwa. Dan diskusi di ekonomi Islam itu belum sampai sini malahan gitu ya. Diskusi tentang human resource management di ekonomi Islam ya masih di tempat lain yang kira-kira belum nyampe gitu. Nah, karena Bu Rina adalah dosen di Departemen Manajemen Bisnis Islam, maka menjadi menarik nih bahwa Bu Rina kemudian akan memadukan apa yang dilakukan ini, yang kebanyakan risetnya justru di dunia barat begitu ya, dengan nanti insya Allah di sebuah institusi yang memang mengkaji ini, mengajarkan ini kepada mahasiswanya terkait dengan ekonomi Islam gitu. Nah, oke. Sekali lagi ada, silakan. Bu Rina, saya tanya dulu deh, gitu. Bu Rina, kalau pengalaman Bu Rina sendiri gimana nih ketika Bu Rina punya topik-topik semacam ini, kalau pas di kampus itu gimana? Kebetulan saya tadi sekarang terkait dengan ekonomi Islam itu. Iya, kebetulan saya memperoleh topik ini juga sebenarnya karena bertemu dengan supervisor saya. Jadi sebenarnya saya dulu berangkat ke sini 2019 itu topik yang saya bawa bukan ini gitu. Saya mengangkat tentang talent management gitu kan. Tapi sampai di sini supervisor saya memberikan masukan. Gimana dengan topik ini? Tertarik tidak? Itu saya coba pelajari, kok menarik gitu. Karena menghubungkan mental health problem dengan HRM itu sesuatu hal yang di luar beyond my pikiran saya ya, nggak terpikirkan oleh saya ketika saya di Indonesia. Tapi begitu saya di sana diskusi, ini kajian yang sangat menarik gitu. Dan kebetulan saya masih ada di Melbourne di RMIT. Gitu. Jadi saya belum tahu kalau saya pulang ke Indonesia kira-kira responnya apa ya gitu. Mungkin orang baca judulnya udah takut duluan kan. Tapi saya dukung Bu. Kalau saya pribadi saya mendukung ini, saya kira justru teman-teman di kajian ekonomi Islam memang justru harus terbuka dalam hal seperti ini,
dan saya kira kita harus belajar gitu. Ya, terima kasih. Ya, background saya economics ya, background saya bukan manajemen, tapi saya kira juga semangat yang sama juga di dalam konteks ekonomi juga berlaku. Riset tentang mental health dan ekonomis itu sangat banyak sekali, malah itu lebih banyak dikaji di sini juga. Baik, Bapak sekalian silakan. Ini saya panggil deh kalau belum ada ini. Oh, kayaknya Mbak Novilia itu sudah tuh. Mbak Novilia, kami silakan, Mbak. Ya, mohon izin bertanya ya, Pak ya. Ya. Sebelumnya, terima kasih Mbak Novilia ini rajin datang nih setiap Kamis malam nih. Sebelumnya mohon maaf saya berhalangan untuk open camp. Jadi terima kasih kepada pemateri yang telah berkenan untuk membagikan presentasinya pada kesempatan kali ini. Perkenalkan, nama saya Novilia Aisyah. Saya merupakan mahasiswa master di jurusan MM di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Sangat menarik apa yang sudah disampaikan oleh Ibu. Yang mungkin ingin saya tanyakan adalah pada penelitian Ibu ini kan skop kajiannya itu kan berada di antara irisan ilmu psikologi dan juga ilmu manajemen. Nah, menurut Ibu dalam proses penelitian yang lintas disiplin itu, bagaimana Ibu bisa membatasi kajian-kajian atau jurnal yang menjadi referensi Ibu untuk dapat mengerjakan disertasi Ibu? Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih. Langsung aja. Oke, terima kasih pertanyaan yang menarik. Tentu sangat membingungkan, karena terutama saya sendiri itu background-nya dari purely HRM, gitu. Tidak ada background interdisiplinary atau psikologi sama sekali, gitu. Tetapi itu saya lakukan di 1 tahun PhD saya, gitu. Jadi saya melakukan literatur review. Yang saya baca adalah jurnal psikologi, jurnal psikiatri, dan itu memang sangat challenging karena karakter masing-masing jurnal itu kan berbeda-beda ya. Apalagi saya dari HRM tiba-tiba saya belajar tentang psikiatri dan sebagainya. Tapi itu bukan proses yang pendek. Saya butuh 1 tahun. Tepatnya yang konses itu 6 bulan untuk itu. Dan di situ lahirlah paper pertama saya gitu. Hasil dari baca dan baca itu. Lalu pertanyaan tadi bahwa bagaimana membatasi? Kita tidak boleh membatasi. Gitu. Kalau kita membatasi sesuatu, risetnya jadi nggak berkembang. Bahkan riset itu kita buka sebanyak-banyaknya seperti itu. Batasannya adalah ya risetnya kita itu sendiri. Apa sih yang sebenarnya kita cari di situ? Bahkan terkadang saat kita membaca, kita menemukan sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Itu menjadi tambahan. Jadi saya tidak bisa mengatakan apa yang kita batasi, tidak ada. Jadi riset saya irisan, saya belajar psikologi, ada teori di situ yang saya gunakan, ada namanya Theory of Suicidal Behavior, karya Joyner. Di situ menjelaskan bagaimana proses bunuh diri itu terjadi, mulai dari thought, lalu ada attempt, thought, lalu ada planning, lalu ada attempt. Di situ kita pelajari, lalu faktor-faktor apa yang mempengaruhi suicidal. Saya juga belajar tentang abnormal psychology, gitu. Jadi kalau saya mau belajar tentang mental health, walaupun saya tidak langsung fokus terhadap psikologi klinisnya, diagnosisnya, tapi saya juga harus paham dong apa itu bipolar, apa itu depresi, apa itu skizofrenia, apa yang membedakan di mana. Karena nanti akan berdampak pada analisa kita, karena karakter-karakter mental health itu beda-beda. Gitu. Ada yang orangnya menjadi sangat produktif, seperti rata-rata orang bipolar itu orang-orang yang kreatif, orang-orang pintar. Ada yang depresi itu dia melankolis, dan banyak orang-orang yang terkena mental health ini orang-orang yang pintar. Supervisor saya sendiri, karena beliau disclose, jadi saya bisa bercerita ya. Supervisor saya sendiri mengidap OCD, Obsessive Compulsive Disorder. Tapi beliau seorang profesor, gitu, dan he can maintain it very well, gitu. Karena tahu how to, makanya profesor saya sangat tertarik dengan kajian tentang mental health seperti ini. Dan banyak sekali, apalagi orang-orang di akademia di sini, gitu, orang banyak yang stres. Bahkan ada kajian tersendiri tentang akademia dan mental health itu sangat-sangat laris ya, maksud saya sangat-sangat common di sini untuk dipelajari seperti itu. Dan saya melihat di sini tanggapan terhadap riset tentang mental health suicidal itu sangat-sangat tinggi sekali responnya gitu. Papernya ini pun sudah di-download 147 kali ya, padahal baru terbit 10 Januari gitu. Tapi karena papernya sangat praktikal dan memang judulnya sangat
mengenal sekali ya mungkin orang langsung pengen baca. Bahkan banyak bukan akademisi yang membaca gitu kan. Saya terhubung di LinkedIn, ada di Twitter gitu kan. Di sana banyak sekali praktisi-praktisi yang tertarik untuk membaca seperti itu. Jadi memang kalau saya melihat di sini sih di kajian akademis di international level sih practitioner, akademisi memang mereka link seperti itu. Oke, saya rasa itu aja. Nanti melebar kemana-mana. Baik, terima kasih, menarik. Ya, kadang-kadang kita takut mengeksplorasi seperti itu gitu ya. Apalagi kalau ketemu dosennya atau gurunya itu yang nggak berpikiran terbuka, gitu tambah sulit lagi. Ini apa nih gitu. Tapi kalau ketemu dengan orang yang terpikiran terbuka mungkin lebih mudah urusannya ya. Gitu. Nah, karena kadang-kadang ada lingkungannya itu memang lingkungan yang berani mendobrak. Mereka merasa berhak untuk melakukan dobrakan, melewati batas-batas. Tapi ada juga yang levelnya itu hanya sekedar ikut. Kalau batasnya begitu ya saya nggak berani kemana-mana, di sini aja. Gitu. Ya. Betul. Ya, oke. Saya kira menarik diskusi itu tadi, gitu ya. Oke, ada lagi Bapak sekarang silakan kalau ada komentar, pertanyaan. Bu Dr. Ratna Chandrasari, barangkali ada Bu Dokter? Beliau ini rajin juga nih hadir. Belum ada. Saya tadi telat, Bapak. Sebelumnya. Oke, baik. Chandrasari, dosen di Universitas Yogyakarta. Oke. Ada yang lain? Kami persilakan. Ini banyak beberapa nama ya. Beberapa nama ini ada nama yang baru saya lihat 1 kali atau 2 kali gitu. Jadi ini nggak tahu dari mana. Mungkin kami persilakan nih. Ada beberapa yang masih baru. Saya baru lihat malam ini. Belum ada komentar, pertanyaan? Mas Danes, ada pertanyaan Mas Danes? Ini menarik ya. Apa namanya? Saya melihat SDM dengan menggunakan logistik regression dan menggunakan data sekunder ini sangat berbeda dengan teman-teman di SDM yang biasanya gitu, karena biasanya kan pakainya SEM gitu ya. Ya ini saya sangat mengapresiasi. Apalagi ya. Oh ya, ini mungkin pertanyaan saya ke arah sini sih. Di Australia tadi banyak riset-riset yang mengarahkan akademisi dengan mental health ya. Kira-kira kalau menurut pendapat Ibu bagaimana dengan yang di Indonesia? Apakah kira-kira prospek kegiatan akademik di Indonesia lebih stressful nggak dibandingkan Australia? Ya silakan langsung. Waduh, saya nggak bisa membandingkan ya. Karena saya tidak di Indonesia, nanti jadi kayak salah kalau saya membandingkan hal yang saya tidak mengalami kan gitu. Tetapi sebenarnya pada dasarnya target-target dari, jadi seperti ini. Saya hasil diskusi saya dengan supervisor gitu. Kenapa orang-orang yang di akademia cenderung punya tendensi untuk depresi gitu. Karena depresi itu sendiri itu kan juga orang yang sangat berhati-hati, pemikir. Orang yang pemikir cenderung depresi. Jadi kecenderungannya orang-orang yang masuk akademia itu memang udah punya bawaan potensi ke sana gitu. Nah, ditambah lagi tekanan kerja yang tinggi seperti itu kan. Lalu seperti target-target publikasi, persaingan dengan yang lain, apalagi PhD student di sini juga gimana ya? Saya tidak bisa membandingkan lagi dengan Indonesia karena saya tidak pernah mengalami PhD di Indonesia gitu. Tapi saya mengalami. Tapi untungnya supervisor saya adalah orang yang sangat paham dengan mental health, jadi saya tidak pernah mengalami hal demikian karena supervisor saya orang yang sangat baik sekali. Tapi kalau katakanlah paper yang saya submit ya, pekerjaan saya submit, mereka mengoreksi tulisan kita itu dari halaman pertama ujung kiri sampai halaman terakhir ujung kanan. Tidak satu kata pun terlewat. Bahkan itu typo satu aja terlihat sama supervisor. Jadi semuanya dibaca dan itu menjadi sebuah hal yang positif sekaligus menjadi sebuah tekanan kan, kita jadi harus bisa menyajikan hal yang terbaik seperti itu. Nah, kalau di Indonesia seperti apa saya juga kurang tahu gitu. Saya tidak bisa. Mungkin Mas Danes atau ini bisa Mas Akbar bisa men-share juga gimana pengalaman PhD di Indonesia. Jadi bisa kita temukan gitu. Ya, sebagian dosen di sini stres juga.
Kalau pas penelitian stres, saya bukan stres tentang penelitiannya, stresnya adalah mengurusi administrasinya. Nah, itu beda. Gitu ya. Apalagi kalau papernya paper hibah gitu ya. Itu yang sering terjadi pusing nih, gimana nih? Didapat hibahnya katanya disuruh belanja, padahal belanjanya nggak ada yang dibelanjakan, datanya sekunder lagi gitu kan. Nah, itu juga bisa Terus bikin gimana stres nih ya, bisa sama aja loh. mendapatkan kwitansinya? Itu salah satu yang paling sesat itu. Itu jadi variabel aja gimana? Gitu ya. Variabelnya kegiatan administrasi. Tetapi kalau pengalaman saya waktu katakanlah bukan sebagai PhD student ya, dosen di Indonesia ya gitu. Saya rasa karena ekspektasi dari lebih stressful di sini ya, saya rasa. Lebih stressful di sini gitu. Terutama katakanlah gini, di sini itu dosen itu kontrak, nggak ada dosen tetap, semua kontrak. Jadi dia setiap berapa tahun sekali akan dievaluasi perpanjangan kontrak atau tidak. Kelihatan sekali kemarin waktu COVID gitu kan. Australia kan kekurangan banyak international student. Itu banyak sekali pengurangan tenaga akademik. Jadi banyak dosen yang dikeluarkan seperti itu. Lalu beberapa kali kalau saya menyimak di Twitter banyak sekali dosen yang bilang I give up my academia. Jadi mereka give up. Karena mereka dia bisa sanggup memenuhi target-target publikasi, maka akhirnya mereka keluar. Saya kasih pandangan begini. Di sini, untuk bisa jadi dosen early career, asisten profesor katakanlah, berarti asisten ahli ya di Indonesia ya, dia harus punya minimal 1 jurnal A-star. A-star itu level Q1, A-star tapi A-starnya ABDC, atau 2, 3, 4 A, atau 5, 6, 7 BBC udah nggak masuk gitu. Itulah kenapa PhD student sekarang udah dikejar untuk publikasi gitu. Jadi kita tesis by publication gitu. Bayangkan di Indonesia hanya dengan Q1 bisa jadi profesor kan. Di sini punya Q1 baru asisten profesor. Jadi berarti sudah bisa dibayangkan bagaimana tekanannya, beda-beda tekanannya seperti itu. Oke, terima kasih Bu. Baik, tapi itu nanti bisa dilakukan penelitian selanjutnya. Gitu ya. Jadi comparing research stres yang dihadapi oleh dosen atau mungkin kecenderungan untuk suicidal di antara dosen-dosen academics in the advanced countries dengan in the developing countries gitu misalnya gitu. Mungkin itu akan seru juga. Tapi sebenarnya sangat bagus sekali ketika kaitkan dengan spiritualitas atau kita kaitkan dengan ekonomi Islam, konsep suicide ini. Karena data bilang negara-negara yang seperti di Arab Saudi, di Indonesia, itu cenderung angka bunuh dirinya rendah. Nah, itu kan bisa jadi hal yang menarik untuk ketika orang-orang Islamic Economics atau HRM dalam background, saya nggak tahu nanti apakah saya akan ke sana gitu. Karena saya sekali pernah menemukan satu publikasi sih, memang dia menghubungkan bagaimana Islam dan mental health seperti itu. Jadi itu juga sebuah kajian yang menarik sebenarnya. Seperti itu. Jadi ada faktor lain yang kemudian membuat kecenderungan untuk bunuh diri itu menjadi lebih kecil gitu ya. Iya, lanjut sih. Nah, karena rata-rata orang di sini memang tidak bertuhan ya. Mereka beberapa agnostik, beberapa ateis. Jadi agnostik beberapa punya Tuhan tapi ya udah punya aja gitu, selesai gitu kan. Berbeda dengan orang Muslim, katakanlah ketika kita punya masalah, kita punya sesuatu untuk bergantung begitu kan. Jadi mungkin kita kembalikan pada Allah gitu kan, lebih relief gitu ya. Orang sini mau dikembalikan ke siapa? Nggak ada yang bisa dibalikin. Because they don't have any faith in God ya gimana ya udah bunuh mati aja begitu kan. Mungkin seperti itu, saya kurang paham juga. Mungkin perlu dilakukan riset lebih lanjut. Ya, oke. Bu Rina tadi di papernya Bu Rina itu kan ada non-joblessness period gitu ya. Jadi periode dia nganggur begitu gitu ya interpretasinya. Iya. Joblessness period itu berarti kan nganggur kan? Iya. Ya, benar. Berarti artinya kalau orang nganggur itu akan lebih cenderung untuk suicide gitu ya. Beberapa riset mengatakan begitu. Jadi orang yang orang itu unemployment gitu kan. Awal-awal dia masih oke lah. Ada yang kalau sudah punya kecenderungan suicide ya dia bisa langsung suicide. Tapi kalau dalam jangka panjang namanya chronic unemployment itu juga cenderung suicidalnya tinggi juga gitu. Nah, kalau punya saya kan number of joblessness berarti dia ada kemungkinan bisa bekerja lagi. Iya kan? Dia ada kemungkinan bekerja lagi, jobless lagi. Tapi memang orang-orang dengan mental health problem kan kecenderungannya memang kadang kurang produktif dalam bekerja kadang atau sering absen tadi kan akhirnya juga bisa kehilangan pekerjaan gitu. Jadi karena
riset saya tidak menghubungkan sebab akibat gitu, mana yang mendahului, saya hanya asosiasi gitu. Jadi hanya bilang bahwa joblessness punya kaitan dengan suicidal gitu. Tapi apakah mana yang duluan gitu ya, ada sudah dari risetnya, tapi kalau mau dikaji lagi juga sebuah hal yang menarik. Kajian ekonomik sebenarnya itu. Ya, jadi di sini Bu Rina menginterpretasinya hanya sampai ke level asosiasi ya, walau ke regresi gitu ya. Karena cross section dan kemudian tidak melihat siapa duluan, siapa mempengaruhi siapa, siapa dengan siapa begitu ya. Karena data kami nggak bisa sampai situ. Data kami hanya data dummy, yes no. Tapi memang joblessness itu memang data rasio. Cuma kan suicidalnya itu kan yes no itu. Jadi kami tidak bisa sampai ke regresi ya, prediksi nggak bisa. Jadi dan karena cross section juga. Keterbatasan data karena kami menemukan data, tidak kami mencari data seperti itu. Ya, ini saya kira penting juga untuk teman-teman ya, teman-teman juga yang hadir di sini gitu ya, bahwa jadi berbeda antara bahwa penggunaan regresi tidak otomatis menunjukkan sebab akibat, tidak otomatis menunjukkan hubungan itu yang mempengaruhi dan yang dipengaruhi. Karena sama-sama regresi ada yang bisa diinterpretasikan sebagai hubungan sebab akibat ketika syarat-syarat terpenuhi, tapi ada juga regresi tetapi hanya bisa ditentukan sebagai asosiasi gitu ya. Biasanya kalau di kita itu kan yang lebih mudah dipahami kan regresi versus korelasi gitu. Nah, di dalam model ini, di dalam paper ini kan sebenarnya udah pakai regresi, tapi interpretasinya bukan sebagai sebab akibat, tapi interpretasi lebih sebagai asosiasi. Jadi ada tengah-tengah nih, ada tengah-tengah antara regresi dengan korelasi gitu. Jadi analisisnya secara teknis sudah pakai regresi gitu. Kalau sudah ngomongin statistik bisa panjang lebar. Tetapi memang beberapa kajian di sini saya lihat ketika cross section jarang yang berani mengatakan itu sebab akibat. Even itu menggunakan regresi. Biasanya kalau kita ngomongin sebab akibat itu biasanya hasil dari experimental design atau dari longitudinal study. Karena ada jarak waktu di situ before and after gitu. Tapi ketika data itu diambil secara bersamaan gitu, how do we know apa alasannya itu bisa menjadi pengaruh, mana yang lebih dulu gitu kan? Secara logika kan seperti itu sebenarnya. Tapi di Indonesia memang ya begitulah, perdebatannya ribet gitu. Kalau pakai logikanya orang ekonomi biasanya, kalau orang ekonomi mereka supaya kemudian dari regresi itu akan menggunakan nama instrumental variable untuk membuktikan bahwa arah hubungannya itu dari X ke Y bukan Y ke X gitu. Salah satu toolsnya itu dia menggunakan instrumental variable. Bisa, begitu juga bisa. Banyak sekali ya ini versi-versinya memang banyak. Ya. Baik, oke. Oke, ada lagi Bapak Ibu sekalian silahkan kalau masih ada, ini menarik gitu. Terutama yang biasa menggunakan data-data cross section gitu ya, data-data mikro gitu. Ada yang menggunakan data wall value survey. Saya termasuk yang menggunakan data wall value survey yang itu juga cross section. Jadi kalaupun ada wifi yang berbeda itu full cross section, tidak bisa panel data gitu ya. Oke, baik. Ada lagi? Boleh bertanya lagi, Pak. Oh, silakan Mbak Novi. Iya, terima kasih sebelumnya. Ini Bu, mohon maaf ini izin menambah pertanyaan. Kan tadi kan ada implikasi praktis dan juga teoritis. Menurut Ibu kalau misalkan kalau udah dibawa ke Indonesia lagi, rekomendasi yang paling praktis untuk perusahaan-perusahaan atau instansi di Indonesia dalam ini Bu, dalam memperhatikan isu mental health ini seperti apa? Apakah mungkin lebih ke mengarah atau menyorot ke Departemen HRD-nya atau apa yang harus diperbaiki sebagai rekomendasinya, Bu? Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih. Kalau kita bawa ke isu di Indonesia, bisa sih rekomendasi ini di generalisir ke Indonesia juga bisa. Tetapi kita juga harus lihat konteks berapa sih persentase bunuh diri di Indonesia. Kita juga harus tahu dulu kan seperti itu. Dan saya nggak punya data untuk itu. Tapi yang jelas beberapa kali saya berbicara dengan teman-teman dari manajer human resource itu, mereka mengatakan sebenarnya udah ada sih tapi seperti hanya education-nya itu ada, terutama untuk HR manajernya itu, tapi itu kayak seperti hanya simbolik ya, tidak benar-benar belum diterapkan gitu. Saya ada contoh satu pegawai gitu di instansi negeri PNS itu, saya nggak bisa menyebutkan di mana gitu. Dia akhirnya dipecat. Ini terjadi, it happens. Dan sebenarnya dia memiliki mental health problem yang dia tidak berani mengungkapkan dan kiri kanannya nggak peka.
manajernya nggak peka, atau supervisor ya kalau di PNS ya, pimpinannya nggak peka juga, dia nggak pernah masuk. Dan sebagainya, dia juga nggak paham bahwa sebenarnya dia punya hak untuk mengajukan namanya akomodasi, adjustment, kalau dia secara klinis terdiagnosa mental health, gitu kan. Dia bisa mengajukan adjustment jam kerja dan sebagainya, tapi dia tidak tahu juga. Kiri kanannya nggak menganggap dia sakit, menganggap dia mungkin biasa kan kalau ada yang kalau mental health itu kan beberapa kan kita bisa lihat dari perilakunya yang mungkin sedikit impulsif atau mudah sedih, marah-marah, tiba-tiba hilang dan sebagainya. Nah, karena tidak ada edukasi yang benar-benar serius diterapkan kepada semuanya, sebenarnya nggak cuma tanggung jawab HR manager ya, karena itu juga tanggung jawab coworkers, tanggung jawab employer juga, tanggung jawab pemerintah juga gitu. Harusnya kita peka dong kalau ada yang seperti itu, jangan malah dijauhi karena dianggap penyakit atau toksik, tapi harus kita dekati sebenarnya ada apa dengan mereka. Itu yang sebenarnya sangat kurang dilakukan di Indonesia gitu. Dan itu sangat terjadi, dan ini sampai membuat dia akhirnya harus dipecat dari PNS seperti itu. Karena dia tidak bisa, dia tidak mengatakan dia absen karena sakit, dia hanya nggak pernah masuk, ya sudah kena tindakan indisipliner, akhirnya keluar. Dan ini saya sangat dan sekarang ada peraturan PNS yang lebih ketat lagi tentang karyawan, PNS-nya sendiri. Saya rasa kalau tidak dibarengi dengan edukasi tentang mental health problem seperti ini, ya akan banyak sekali korban-korban yang seharusnya tidak perlu dipecat karena absen seperti itu. Di Indonesia sendiri ada undang-undang tentang disabilitas gitu. Undang-undang nomor 8 tahun 2016, mohon dikoreksi kalau salah, itu mengatakan bahwa orang yang secara medis bahwa dia dinyatakan punya disabel gitu, dia berhak mengajukan akomodasi itu banyak ya, dia mendapatkan bantuan psikiatri, psikolog dan sebagainya. Dia juga bisa adjustment terhadap jam kerja dia, atau adjustment pekerjaan, atau bisa dipindah karena itu difabilitas dan harus dilindungi. Nggak bisa orang yang menyatakan bahwa saya punya mental health problem lalu dipecat, itu tidak bisa, itu melanggar undang-undang seperti itu. Tetapi saya rasa tidak banyak yang tahu karena tidak ada sosialisasi di situ. Dan mental health problem itu juga termasuk dalam satu disabilitas di situ. Gitu loh. Nah, di Indonesia sendiri berarti kan PR-nya masih sangat panjang ya. Gitu. Kalau mau bilang nggak ada orang sakit mental di Indonesia, itu menurut saya karena Anda tidak peka. Gitu. Banyak sekali karena saya memang risetnya di sini, saya sering bertemu dengan teman-teman seperti itu dan banyak yang cerita, ya akhirnya mereka tidak disclose gitu, mereka menutup diri, tidak mengungkapkan gitu, diam. Padahal sekali mereka mengungkapkan secara resmi gitu, mereka dilindungi secara hukum gitu untuk tidak dipecat dan sebagainya seperti itu. Jadi PR-nya masih panjang, Mbak. Jadi kalau untuk sampai ke suicidal kayaknya long way road ya, kita masih harus sekarang mulai inisiasi, harus mulai edukasi dulu, bagaimana supaya workplace itu juga mulai fokus di situ, inklusif terhadap mental health problem, gitu. Bagaimana pemerintah mendorong, bagaimana disnaker dan sebagainya. Begitu Mbak, kira-kira ada gimana? Mungkin ada jawaban yang lain? Ada tanggapan Mbak? Baik, terima kasih. Terima kasih Mbak Novi di Jember. Baik, Bu Rina, karena sudah jam 9.42, ini masih ada waktu tanggung ini, tapi kalau satu pertanyaan mungkin kurang, tapi kalau misalnya nggak ada pertanyaan masih sisa sedikit, sehingga mungkin Bu Rina bisa menyampaikan closing statement, mungkin beberapa poin terakhir sebelum kita mengakhiri kajian malam ini. Kami persilakan. Oke. Closing statement saya mungkin tidak di kajiannya tadi sudah dibahas banyak ya. Saya ingin menekankan lebih ke isu yang sedang. Saya tidak tahu berapa orang yang di akademi ada di sini, saya kurang paham juga berapa yang dosen, berapa yang bukan gitu. Tapi setidaknya menyikapi masalah topik yang paling krusial di Indonesia sekarang ya di akademia masalah publikasi ya seperti itu. Saya melihat banyak sekali teman-teman yang merasa takut untuk publikasi gitu kan. Takut karena nggak bisa bahasa Inggrisnya, atau takut karena emang tulisan saya bagus ya untuk dibaca orang seperti itu. Tapi ketika saya perlihatkan riset saya tadi, it's just biasa banget risetnya kan. Cuma logistic regression, hipotesis, it's just seperti itu saja isinya gitu. Nggak ada yang lebih istimewa dari apa yang sudah kita lakukan sebenarnya gitu. Cuma kelemahan kita itu memang satu di English. Cuma ketika kelemahan di bahasa Inggris itu sekarang banyak software yang bisa kita pakai. Kita bisa menggunakan proofread dan sebagainya seperti itu, dan ya belajar bahasa Inggris lah gitu. Belajar bahasa Inggris, dan kita sering membaca juga, kita akan lebih meningkat kok kemampuan writing akademik kita seperti itu.
Dan berikutnya, jangan pernah takut untuk ditolak seperti itu. Ditolak itu biasa gitu. Kalau jangankan saya, supervisor saya aja ditolak berkali-kali gitu. Biasa aja. Di sini tuh ditolak tuh malah jadi semacam joke gitu. Di tweet ya terakhir supervisor saya bilang, saya submit jam 7 ditolak jam 8. Itu malah jadi bercandaan yang gayang gitu di grup gitu. Dosen-dosen itu pada tertawa, oh, wah berarti ngalahin ini saya nih. Jadi itu hal yang biasa gitu. Bahkan jangankan kita gitu, bahkan sekelas profesor yang publikasinya udah 50, 100, ditolak loh mereka. It's just biasa, common gitu. Lalu reviewer gitu, reviewer itu menurut saya tidak dalam konteks menghakimi publikasi kita, tapi lebih ke men-shape apakah bagaimana paper kita menjadi lebih baik. Karena kan ketika sudah lolos editorial, berarti kan sebenarnya paper itu diinginkan oleh jurnal itu kan. Jadi ketika udah masuk desk acceptance, kalau dia reject berarti kan oh nggak suka jurnalnya. Tapi ketika dilempar ke reviewer, it means editor sudah suka sama paper kita. Tergantung sekarang biasanya gini nih. Saya kayak kasus paper saya pertama gitu. Saya dapat 3 reviewer. 1 tuh menolak dengan berbagai macam masukan yang kejam. Tetapi terima kasih untuk masukan kejam itu, karena dengan masukan kejam yang nolak saya itu saya accepted loh. Jadi masukan mereka kita ikuti saja seperti itu. Saya kemarin diberi kesempatan sekali untuk bisa mereview salah satu jurnal gitu, dia Q2 kalau nggak salah, jurnal di Emerald juga. Kebetulan saya diberi kesempatan untuk supervisor saya untuk direkomendasikan untuk coba mereview gitu. Saya belajar mereview. Nah di sini saya juga merasakan gitu. Awal saya mereview itu saya mengkritik semuanya, saya kritik semuanya. Tapi ternyata saya paham, oh orang sini itu kalau memberikan review itu memberi masukan, bukan kritikan gitu. Jadi kita akan melihat betapa masukan-masukan dari jurnal-jurnal besar itu sebenarnya lebih membangun, lebih bagus. Jadi tidak seperti yang kita bayangkan semenakutkan itu. Jadi saya hanya ingin menekankan di sini pada teman-teman, marilah kita publikasi ke jurnal-jurnal yang memang bagus. Nggak usah mikir mana yang predatory, mana yang tidak. Cari aja jurnal yang paling bagus yang mana. Nanti disitulah kita akan belajar di situlah. Jangan ya supaya Indonesia namanya nggak jelek-jelek amat lah gitu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Rina atas perkenan untuk berbagi malam ini, berbagi semangat, berbagi ilmu, begitu ya. Sukses selalu di RMIT itu di kampus di kampus Melbourne ya. Saya dulu alumni Clayton, saya dulu di Monash waktu S2-nya. Gitu. Jadi lumayan hafal daerah situ, terutama kayak sering perjalanan menuju ke Sever di Brunswick. Tapi saya belum pernah di Melbourne malah. Oh, belum pernah ya malahan gitu ya. Jadi saya dulu kan di UWA di Perth di Western Australia. Supervisor saya pindah ke RMIT, lalu saya ditarik ke sana gitu. Tapi karena pandemi saya tertahan di Melbourne. Iya. Supervisor saya sudah ada di saya tertahan di Perth, saya tertahan di Perth. Jadi saya di Perth posisinya sekarang. Oh, di Perth ini ya malahan ya. Baik. Ya. Prof Mahfud ada sesuatu yang disampaikan? Oh, Prof Mahfudnya alumni UA juga nih. Oh. Iya. Iya, ini alumni UWA, Prof. Bapak Ibu, ucapan terima kasih khususnya Bu Rina yang sudah berkenan sharing. Sama-sama, terima kasih, Prof. Tadi tidak terlalu aktif tapi menyimak itu ya. Alhamdulillah. Semoga suatu saat di masa depan bisa gabung lagi Bu Rina. Insya Allah, Pak. Ya, Insya saya Allah, Prof. di UWA 2 tahun waktu master dulu. Oh iya. Ya. Saya cuma 1 tahun, Prof. Pindah. Oh, baik-baik. Ya, saya kira itu terima kasih juga kepada Bapak Ibu semua yang setia, khususnya Al-Mukarram, Pak Akbar yang mengawal ya. Imam Zoom Selasa malam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kita sampaikan dulu sertifikat untuk Bu Rina karena kita nggak bisa memberikan apa-apa kecuali ucapan terima kasih saja. Semoga menjadi amal jariah kepada Bu Rina. Insya Allah nanti sertifikatnya dikirimkan oleh Mas Danes. Oke. Baik, terima kasih Mas Akbar. Monggo Bapak Ibu sekalian semuanya kita tutup. Terima kasih. Kita tutup malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Selasa malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Doakan semuanya. Bu Rina, Pak Akbar. Sama-sama. Terima kasih Pak Akbar, Prof Mahfud, Mas Danes. Assalamualaikum.